Pemirsa Jogja Istimewa Televisi mana saja berada, hari ini Jogja Istimewa Televisi dan Forum Kusuma Negara kedatangan tamu istimewa. Pandemi COVID telah menggugah kita semua untuk menjadi waspada. Tamu kita hari ini adalah Dr. Glory. Beliau adalah Kepala Puskesmas di salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul. Beliau juga PLT Direktur Rumah Sakit Lapangan yang khusus menangani COVID. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang COVID dan bagaimana harus ditangani oleh para medis dan bagaimana peran masyarakat khususnya desa untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID sehingga pandemi COVID bisa secepatnya hilang. Dr. Glory, selamat datang di Jogja Istimewa Televisi. Terima kasih undangannya Mas Adi. Oke, dokter, COVID hari ini kelihatannya semakin hari semakin tak terbendung. Kasus yang masuk setiap hari bertambah, rumah sakit kelihatannya kewalahan. Dr. Glory, sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Lapangan yang mengenai COVID, sebetulnya apa itu COVID sehingga semakin hari semakin bertambah, tidak semakin berkurang? Terima kasih pemirsa Mas Aji. Jadi memang COVID-19 itu adalah sesuatu virus yang memang sangat berbahaya dan itu memang penularannya sangat cepat sekali dan sampai dengan hari ini seluruh Indonesia pun sudah terkena COVID-19 dan sudah ada penularan antar lokal, transmisi lokal juga sudah ada. Itulah yang menyebabkan sampai dengan saat ini COVID-19 itu belum berakhir di Indonesia, ya, dan memang angka-angka kasus ini memang naik terus, trennya sampai dengan saat ini memang naik terus, ya. Sekarang sudah di angka, kalau di Jogja sendiri aja sudah mencapai angka 3 digitan. Ya, jadi di angka 3 digit dan sepertinya kasus kalau dilihat di trennya di Indonesia ini juga sudah mulai menuju ke puncak dan inilah makanya harus kita waspadai karena kalau tidak dengan kita waspadai kita harus berhati-hati yang akan menjadi korban adalah kolapsnya daripada rumah sakit rujukan COVID-19. Itu Mas Haji. Oke, dokter. Artinya peran desa, peran masyarakat, peran warga desa itu menjadi penting untuk bersama-sama para medis dan pemerintah bersinergi. Apa yang harus dilakukan oleh desa-desa untuk minimal mengantisipasi sehingga warga tidak tertular yang disebut virus COVID tersebut? Ya, jadi begini, dengan kebutuhan rumah sakit yang saat ini, seperti saya contohkan bahwa saya sendiri ada di rumah sakit lapangan khusus COVID-19. Rumah sakit ini berdiri sejak bulan Maret pertama kali pandemi. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah berkomitmen untuk segera memutus mata rantai, membangun rumah sakit dengan kapasitas bed yaitu 50 bed. Ya, dengan berjalannya waktu ternyata kapasitas 50 bed itu terpenuhi terus. Jadi pasien belum masuk aja sudah ada antrian. Jadi ternyata pasien positifnya cukup banyak. Seperti itu kita akhirnya membuka lagi namanya shelter, ya shelter Pemda, yaitu ada di Semaul dengan kapasitas itu ada 15 bed. Ternyata sudah kita buka kapasitas 15, ternyata juga masih kurang. Setelah itu kita membuka lagi namanya shelter yang di Niten. Yang di Niten itu tadi kita buka kapasitas 130, ternyata juga masih kurang. Seperti itu. Kita buka lagi shelter yang di Padmasuri, itu kapasitasnya 50 dan itu juga masih kurang. Jadi kita sekarang adalah mengatur strategi ini bagaimana supaya semuanya kasus ini bisa tertangani dengan baik. Pasien-pasien COVID itu harus bisa untuk kami rawat inapkan maupun kami tangani, yaitu tujuannya ada sebetulnya untuk memutus mata rantai. Jadi di dalam suatu pandemi itu, untuk menyelesaikan suatu pandemi itu harus terputus mata rantainya. Selama di sana ada pasien positif yang tidak diambil dari lingkungannya, atau dari keluarganya, atau dari masyarakat sekitarnya, itu bisa memberikan penularan kepada yang lain. Dan itu tidak akan putus-putus. Karena dengan satu orang bisa menularkan 2 orang, 2 orang ini menularkan 2 orang lagi, 2 orang lagi, dan akan banyak sekali. Tujuannya adalah kita mengambil mereka, kita mengisolasi sementara, sampai nanti tidak menular, kita akan kembalikan lagi ke masyarakat. Seperti itu. Dan shelter desa yang kita dorong saat ini adalah untuk mensupport daripada rumah sakit maupun shelter yang Pemda yang dimana kebutuhan setiap hari itu sudah mulai meningkat sampai dengan saat ini. Kalau ini nanti
terus-terusan hanya dipasrahkan umpamanya dengan kekuatan Pemda saja tanpa kepedulian daripada masyarakat sekitar. Padahal kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat dengan gotong royong, itu nanti tentu saja kita tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi ini saatnya kita dorong semua desa untuk mempunyai shelter desa namanya. Jadi idealnya setiap desa ada shelter desa Iya, untuk idealnya. menangani COVID itu. Iya. Ini permasalahannya literasi tentang kesehatan di desa-desa, siapa itu yang bertanggung jawab, dokter? Nah, sebetulnya kalau di Bantul sendiri itu sudah setiap wilayah itu sudah ada puskesmas masing-masing. Jadi di Bantul itu ada 17 kecamatan, itu terbagi ada 27 puskesmas. Bahkan seperti Banguntapan itu ada puskesmas Banguntapan 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, nanti desa-desa yang mengampu di sana itu adalah bekerja sama dengan puskesmas dalam pemantauan pasien-pasien COVID. Oke, seperti itu. Jadi di desa idealnya ada apa tenaga medis yang mendampingi untuk shelter desa atau bagaimana, dokter? Iya. Sebetulnya yang untuk shelter desa nanti ada kriterianya, Mas. Jadi tidak semua kasus positif COVID asal positif bisa masuk ke shelter desa. Tidak. Jadi nanti yang bisa masuk di shelter desa itu adalah memenuhi kriteria. Satu adalah dia betul-betul tidak bergejala. Ya, pasien-pasien tidak bergejala. Oke? Jadi dia merasa bahwa dirinya itu adalah sehat. Dan itu adalah suatu resiko kalau dia tidak dishelterkan, Mas. Karena orang dengan tidak bergejala itu kadang-kadang 1-2 hari dia akan merasa, ini saya COVID ya, tapi kok saya kok enggak apa-apa ya? Ya, saya sehat-sehat saja. Saya keluar sebentar juga enggak apa-apa mungkin, ya kan? Paling beli apa sendiri enggak apa-apa, kan seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia patuh dan taatnya itulah akan kurang. Padahal namanya orang dengan positif COVID, walaupun dia tidak bergejala, dia sangat menular. Sangat bisa menularkan ke yang lain-lain. Apalagi ketemu dengan nuwun sewu, orang tua, penyakit dengan komorbid, seperti itu. Cepat banget itu nanti ketularannya. Dia nggak apa-apa, tetapi orang lain akan terkena apa-apa. Nah, itu kriteria pertama adalah dia harus sehat. Oke. Yang kedua adalah dia tidak punya komorbid yang memperberat penyakitnya. Betul-betul dia sehat murni. Dan nanti pemilihan pasien-pasien mana yang ada di shelter itu sudah dengan koordinasi dari baik rumah sakit lapangan maupun dengan kita koordinasi selalu dengan 27 puskesmas. Dan itu sebetulnya tidak usah khawatir, setiap shelter pun nanti sudah ada koordinator-koordinator desanya, sudah ada grupnya WA dengan pasien, dengan grupnya shelter, terus dengan puskesmas. Kalau ada bergejala apa, nanti puskesmas tinggal mendropping obat, ya. Terus juga pengalaman saya juga punya shelter di Desa Sumbermulyo. Setiap pagi kita berkunjung ke sana, kita say hello dengan pasiennya. Selain kita bertanya-tanya, kita sebetulnya melihat daripada keadaan umum pasiennya. Jadi kita lihat dari pernafasan dia, cara dia ngomong, cara dia bergerak, kita bisa tahu bahwa oh ini baik, dia fine, di sini dia nggak apa-apa, teruskan. Tapi begitu dia bergejala, ada gejala yang memberat, ini langsung kita pindahkan ke rumah sakit. Jadi ada kriteria mana yang harus di shelter, mana yang harus di rumah sakit, biar tidak overload semuanya. Seperti itu pembagiannya, Mas, kira-kira. Oke, dokter. Bagaimana sehingga masyarakat atau orang yang merasa dirinya terkena COVID itu dengan kesadaran sendiri itu menuju ke shelter itu sebelum nanti disaring menuju ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit khusus itu, masyarakat kan tidak tahu, dokter. Ya. Jadi saya barangkali bisa jadi perasaan saya sehat-sehat, tetapi saya tidak paham betul kalau saya ini kena COVID. Ya. Barangkali masyarakat perlu tahu, dokter, sehingga dirinya nanti akan bisa memprediksi dirinya, oh saya gejala COVID. Tanda-tanda yang spesifik, dokter, ya. Untuk bagaimana literasi kepada masyarakat sehingga tahu ciri-ciri apa seharusnya yang dirasa oleh masyarakat sehingga dia sadar, oh saya COVID. Ya, baik. Jadi ini terima kasih, ini sangat bagus sekali. Memang COVID-19 ini adalah penyakit yang memang cukup sangat luar biasa pinter ya. Kalau saya bilang dia pinter karena dia bentuknya virus dan bisa bermutasi. Dan ini virus ini menimbulkan gejala itu bisa berbeda-beda dengan setiap orang. Setiap orang tidak sama. Padahal pada awalnya dulu dengan adanya virus COVID-19 ini muncul, gejala utama yaitu virus COVID yaitu ILI. Ya, ILI itu adalah influenza like illness. Jadi dia seperti orang flu biasa. Dia mesti ada demam, dia ada pilek,
dia ada batuk, dia ada terus berkelanjutan adalah sesak nafas. Itu ciri khas utamanya sebetulnya. Tetapi sekarang dengan perjalanannya waktu, ternyata penyakit COVID itu sangat luar biasa. Orang dengan nuwun sewu, anosmia saja, tidak bisa membau saja, padahal dia sehat. Itu hati-hati, itu gejala COVID. Bisa jadi dia COVID. Ya. Yang terbaru saat ini yang dikeluarkan oleh WHO yaitu orang dengan cegukan. Orang dengan sering cegukan, ternyata dia bisa terjadi COVID. Seperti itu. Belum nanti gejala yang lain, diare, sakit kulit, sakit mata, tidak taunya COVID. Nah, saat ini memang kita itu ada di pandemi. Nah, pandemi itu artinya kita semua orang tidak tahu statusnya masing-masing orang itu bagaimana. Jadi langkah yang terbaik saat ini adalah kita harus berpegang bahwa kita anggap semua orang itu adalah tanpa gejala. Dengan kita berpegang bahwa semua orang itu tanpa gejala, kita bisa lebih hati-hati dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ya, sebetulnya adalah standar yang paling bagus itu adalah kita melakukan testing yang sangat luar biasa, Mas. Testing yang besar-besaran untuk segera memutus mata rantai. Tetapi sekali lagi, untuk melakukan testing itu membutuhkan sarana, prasarana, biaya yang cukup banyak juga. Kan seperti itu. Makanya sekarang yang kita lakukan adalah testingnya itu adalah yang bergejala. Yang bergejala itu kita testing, ya toh, apakah dia positif atau negatif. Seperti itu, kontak erat yang bergejala seperti itu. Tapi memang idealnya, kalau memang yang terbaik adalah semua orang harus di swab. Tapi kemampuannya, kalau suruh bayar sendiri masyarakat juga mahal, kan seperti itu. Kemampuannya untuk itu yang tidak ada. Makanya sekarang sebetulnya adalah kita harus menggiatkan kembali untuk melakukan testing, tracing, dan treatmentnya untuk memutus mata rantai ini tadi. Seperti itu. Dr. Glory, apa yang harus dilakukan sebagai preventif masyarakat itu sendiri, warga itu sendiri? Ya. Di beberapa literatur atau media mengatakan ada berbagai macam herbal yang bisa minimal menanggulangi sedikit. Dr. Glory bisa barangkali merekomendasikan herbal apa yang bisa setidak-tidaknya masyarakat bisa setiap hari minum jeruk barangkali atau apa barangkali yang itu untuk preventif. Dokter, silakan dokter. Ya baik, terima kasih. Untuk preventif daripada penularan COVID-19 biar kita tidak tertular virus yang sangat luar biasa ini, cuma ada satu jalan sebetulnya yaitu dengan 3M dan monggo silahkan ditambah dengan MMM lainnya. 3M itu sudah tidak bisa ditawar, itu harga mati. Silahkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sebetulnya 3 hal itu sangat mudah sekali dilakukan dan tidak memberikan biaya yang cukup besar. Nah, MM yang lain mau dikembangkan yaitu silahkan menghindari kerumunan, ya toh, menghindari kumpul-kumpul. Monggo MM selain silahkan dikembangkan. Tapi 3M itu adalah harga mati. Dan preventif yang lain untuk mencegah adalah sekali lagi juga dengan olahraga. Olahraga, makanan bergizi seimbang, berjemur itu juga bagus, berjemur ya. Tetapi sekali lagi memang sampai dengan saat ini sebetulnya virus COVID-19 itu belum ada obatnya. Standar obatnya itu sebetulnya belum tahu apa. Dan ini sekarang pemerintah sudah mengeluarkan yaitu vaksinasi. Ya, vaksinasi adalah game changer-nya daripada pemutusan penularan COVID-19. Tetapi vaksinasi tanpa dengan 3M sama saja tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan berjalan dengan baik. Karena vaksinasi itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya cukup banyak, dan membutuhkan untuk supaya terbentuk herd immunity. Fungsinya vaksinasi adalah membentuk herd immunity, membentengi daripada virus itu supaya tidak masuk ke manusianya. Tetapi bukan berarti kalau sudah divaksin itu sudah merasa bahwa saya aman. Tidak, justru malah begitu divaksin harus tetap 3M ini harus patuh dan taat. Seperti itu, Mas. Dokter, himbauan untuk masyarakat. Silahkan supaya COVID cepat hilang di bumi Indonesia. Silahkan, dokter. Ya, baik. Jadi pemirsa, semuanya sudah terjadi saat ini. Di mana-mana COVID juga sudah ada. Di seluruh daerah juga sudah ada. Satu-satunya jalan supaya kita bisa terhindar dari COVID, ya, supaya kita tidak membawa virus itu ke rumah, tidak membawa virus itu ke kantor, tidak membawa virus itu ke keluarga-keluarga kita.
hanya dengan satu jalan, yaitu dengan 3M. Silahkan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan 6 langkah. Silahkan itu lakukan, dan kita berharap semoga pandemi di Indonesia ini segera berakhir, segera selesai, dan kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang normal. Seperti itu. Terima kasih dokter. Pemirsa Jogja Istimewa Televisi, apa yang disampaikan Dokter Glory adalah catatan yang harus dilakukan setiap warga supaya menghindar dari COVID-19. Hanya dengan partisipasi warga dan sinergitas antara pemerintah, tenaga medis, semua akan menjadi sedia kala. Kita bebas dari COVID, hidup normal untuk Indonesia. Terima kasih Dokter Glory atas waktunya. Sama-sama.